Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini saya akan menceritakan tentang Dark for President ya, jadi cerita ini tentang pembagian tugas. Ide utama ini adalah tentang pembagian tugas. Jadi istri kemarin nanya, ini kita mau ikut-ikutan bahas politik gitu ya? Bukan. Kalau di sini sebenarnya saya tidak sedang membahas politik, tapi saya sedang membahas tentang pembagian tugas. Memang tulisannya itu Dark for President, bicara tentang bagaimana seorang bebek ini yang awalnya dari sebuah peternakan, kemudian maju ke gubernur, maju sampai ke presiden. Jadi dia mendapatkan kemenangan melalui demokrasi. Ini bukan sedang mendiskusikan atau bukan sedang menyindir demokrasi, itu dalam pikirannya Dorian Cronin. Saya tidak membahas di situ. Tapi saya ingin membahas tentang bahwa buku ini tuh menceritakan, memberikan imaje positif kepada kita tentang pembagian tugas. Pembagian tugas yang seperti apa? Pembagian tugas bahwa di awal buku ini tuh bercerita bahwa si bebek ini melihat, oh ada pemilihan. Dia melihat ada pemilihan yang terjadi di Amerika. Nah, kemudian berceritalah Dorian Cronin bahwa setiap hari bekerja di peternakan itu sangat sulit, termasuk si petaninya, peternaknya itu tidak sejahtera. Dan setiap harinya dia akan mendapatkan sebuah morning course, sebuah tugas. Nah, jadwal, kalau anak-anak kan jadwal, tiap hari itu dapat jadwal. Dan setiap orang punya tugas tanggung jawab masing-masing, punya wewenang. Dan setiap harinya, setiap tugas tanggung jawab yang dilakukan itu pasti punya konsekuensi. Akhirnya mereka itu mengalami ya capek, penuh dengan rumput. Bahkan si bebek ini juga penuh dengan, dia merasa tidak sejahtera intinya. Kemudian dia ingin melakukan sebuah perubahan, karena aku yakin bahwa perubahan ini akan dimulai. Ini Mas Arif nyitir perubahan-perubahan. Bukan, ini saya mau cerita tentang pembagian tugas. Dia kemudian melakukan yang namanya dusta kehidupan sebenarnya. Dia mengingkari tugasnya. Yang awalnya dia itu bertugas sesuatu, dia itu mengingkari tugasnya. Tugasku itu bukan seperti ini. Kalau seperti ini aku akan capek. Nah, tugasku itu menjadi seorang pemimpin di peternakan, karena Farmer Brown itu tidak becus. Nah, gitu loh. Ya, jadi Farmer Brown tidak becus. Akhirnya dia melakukan pemilihan. Farmer Brown must go. Farm election tomorrow. Saya dan istri suka ya, kalimat-kalimat yang berima. Kalau bahasa Indonesia nggak berima kayak gini soalnya. Susah kalau diterjemahkan bahasa Indonesia. Ya ada buku-buku bahasa Indonesia yang berima, ada ya, yang read aloud itu ada. Cuma maksud saya ini konteksnya ini. Ini kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia jadi tidak berima. Farmer Brown tahu dan dia terkejut. Ada kampanye vote duck, pilih bebek. Farmer Brown kemudian melihat, wah ini kok mereka melakukan pemberontakan. Tapi Farmer Brown itu uniknya ya, ketika melihat ada pemberontakan kayak gini, dibiarin loh. Ya, dibiarin itu, silahkan. Bahkan, nah ini juga nih, ini yang kemarin saya sama istri bilang, ini kan ada sebuah aturan ya, minimal tinggi segini, tapi dicoret. Sama kan ada itu pemilihan presiden di sebuah negara, pemilihan wakil presiden, pemilihan pemilihan pemilu daerah gitu ya. Ada aturannya, usia harus sekian, coret, nggak perlu usia itu. Gitu. Ini sama seperti ini, sama seperti si bebek, coret. Yang penting bisa menang. Akhirnya dapat nih Farmer Brown 6, bebek 20. Akhirnya maju ke Mahkamah Konstitusi ceritanya. Wah, terus ternyata ada yang nempel di pantat babi nih. Dicek lagi, ternyata ada, tetap menang bebek 21. Akhirnya bebek jadi presiden di peternakan ya. Tapi kemudian mengelola peternakan ini juga tambah sulit. Nah, sama seperti si Farmer Brown. Jadi kan di awal Farmer Brown tuh susah payah mengelola peternakan, sehingga dia membagi tugasnya. Susah payah toh. Ternyata bebek jadi presiden juga sama susah payahnya.
Ya, akhirnya ini tidak akan terjadi kalau saya jadi gubernur. Ini masalahnya itu peternakan tidak dikelola dengan baik. Kami sebagai peternak itu mengalami banyak masalah. Saya harus jadi gubernur. Akhirnya dia berkampanye jadi gubernur. Berkampanye jadi gubernur, akhirnya jadi gubernur. Duck wins by nose. Menang sehidung. Guys. Tipis, menang tipis maksudnya. Tapi ada yang ini ada tempel lagi. Oh, ternyata kembali bebek yang makan. Ini ada yang menarik juga sih. Ketika dilakukan Mahkamah Konstitusi, ternyata ya enggak kemudian mendapatkan keadilan atau apa pun enggak. Ini hanya perhitungan, ya. Hanya menghitung, ya. Bukan memikirkan. Tapi ternyata menjadi seorang gubernur itu juga tambah pusing. Ya, ini tambah pusing. Wah, ini enggak akan terjadi lah kalau misalnya saya itu jadi presiden. Beneran. Akhirnya dia jadi presiden. Berkampanye lah dia menjadi presiden. Wah. Dan dia memilih voternya itu memang yang oke, yang pas gitu. Lucu sih sebenarnya, ini sangat ideal dengan negara-negara, sangat relevan, bukan ideal, sangat relevan dengan kehidupan masyarakat di dunia ketiga. Ini. Dia memberikan pidato yang hanya dipahami oleh para bebek. Dia tampil bermain saksofon di acara TV malam hari. Akhirnya Decision of America, Mr. President dapat sekian dan si bebek menang, yaitu menang sehidung lagi. Akhirnya si bebek jadi presiden, gitu. Tapi menjadi presiden ya capek, susah pak ya. Akhirnya bebek berpikir udahlah, saya mau pensiun aja, kerja lagi di peternakan, kembali ke peternakan. Dan ketika bebek di peternakan, ternyata Farmer Brown tetap capek. Kenapa? Karena sebenarnya bebek itu kembali ke peternakan hanya untuk menulis biografi, bukan untuk bekerja. Jadi dari awal sampai akhir, si bebek yang pengen jadi presiden itu adalah orang yang tidak mampu mengenali tugasnya. Dan akhirnya dia melakukan dusta kehidupan. Dusta kehidupan itu adalah segala hal yang dia lakukan untuk menghindari tugas, mengalihkan tugas kepada orang lain. Ini sangat relevan dulu ya. Saya cerita ya. Dulu itu senior saya pernah bertanya di seminar tuh waktu tahun 2018. Saya jadi LO-nya, beliau diundang ke Banyumas. Terus emang apoteker itu di apotek itu ngapain sih standby ini? Tugasnya apa? Nggak ada. Karena apa? Beberapa pekerjaan apoteker itu bisa dilakukan oleh orang lain, gitu ya. Tugas-tugas apoteker itu bisa dilakukan orang lain, gitu. Terus saya nggak bisa menjawab itu karena memang kenyataannya begitu ya. Tapi saya itu datang ke apotek, memakai jasa apoteker, hadir, itu apa nggak ada bergunanya sih? Nah kemudian saya belajar Adler ini, dari Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Saya meyakini dan mempercayai, awalnya saya mempercayai Adler ini benar bahwa seseorang itu berguna meskipun dia nggak ngapa-ngapain. Saya ceritakan kepada apoteker pendamping saya, Dea gitu. Misalnya Dea, kamu itu menyediakan teh kepada ayahmu. Kamu sajikan kepada ayah, terus kamu bilang, ayah ini teh buat ayah, terima kasih sudah hadir. Loh, ayah kan nggak ngapa-ngapain. Mungkin ayahmu bilang begitu deh. Tapi meskipun ayah nggak ngapa-ngapain, cuma duduk aja, itu berguna. Nggak ngapa-ngapain loh, berguna. Kenapa? Kalau ayah nggak ada, kepada siapa teh ini akan saya sajikan? Gitu. Wah, dari situ dia paham bahwa seseorang itu hadir itu berguna. Menurut. Nah, satu ketika saya juga datang ke toko sepeda itu. Sepedanya langganan saya sejak tahun 2014. Saya dulu pertama beli sepeda di Purwokerto itu di situ, ya kan? Terus ya orang langganan sih, kita belinya nggak banyak ya. Cuma maksudnya itu saya 2014 itu beli ke situ dan saya ke situ lagi di 2024. Jadi setelah 10 tahun saya ke situ lagi. Terus
Istri saya lihat tuh, ada nenek-nenek di situ duduk, nggak ngapa-ngapain, cuma diem aja, diem gitu. Nggak ngapa-ngapain. Terus saya bilang ke istri saya, Mi, kamu tahu nggak nenek itu ngapain? Ya duduk aja kan. Dia itu berguna, meskipun dia nggak ngapa-ngapain. Dalam prinsipnya Alfred Adler, dia nggak ngapa-ngapain. Itu hoki, Mi, aku bilang. Hoki, gitu loh. Jadi memang tugas dia kayak gitu. Terus kamu ingat nggak dulu tahun 2014 kita beli sepeda di sini itu, ibunya itu yang melayani. Oh iya benar-benar, emang gitu. Yang melayani itu ibunya itu, neneknya, ya ibunya si Mas Budi itu, Pak Budi itu, Koh Budi itu. Nah, terus kemudian sekarang yang kerja Koh Budi, ibunya duduk di situ, nggak ngapa-ngapain, diam aja, tapi berguna. Dan karena berguna itulah, perasaan berguna itulah ibunya sehat dulu. Karena dia merasa berguna, aku di sini tuh nunggoni anakku, gitu loh. Aku di sini tuh bekerja. Nah, beda dengan orang-orang yang kemudian melampaui atau mendustai, atau dia itu melakukan dusta kehidupan, dia tidak melaksanakan tugasnya. Memang benar, apoteker misalnya saya gitu ya, itu bisa mendelegasikan tugas kepada orang lain, ya, sehingga bisnis jalan, owner jalan-jalan. Tapi itu keliru, sepenuhnya keliru. Kenapa? Karena jalan-jalan itu bukan tugasku, ya. Jalan-jalan itu bukan tugas saya. Tugas saya itu bekerja, berkontribusi pada sesama, menerima diri saya sebagai apoteker, kemudian saya pakai jasa apoteker. Lalu kemudian saya mempercayai orang lain bahwa kalau saya pakai jasa apoteker, orang lain akan konsultasi pada saya, akan bertanya tentang obatnya kepada saya, dan saya berkontribusi kepada sama. Ini adalah inti dari perasaan sosial. Dan satu-satunya cara agar kita bisa berkontribusi dan bahagia adalah dengan bekerja. Atau satu-satunya cara untuk kita bahagia adalah kita berkontribusi pada orang lain, memiliki perasaan sosial. Dan bagaimana perasaan sosial itu? Bekerja. Dan dalam bekerja itu kita ada sisi-sisi pertemanan. Jadi kita bekerja untuk berteman, bukan berteman untuk bekerja. Kalau bekerja untuk berteman, dalam proses bekerja itu kita mengerti ada orang lain yang melaksanakan fungsi-fungsi tertentu sehingga masyarakat itu benar-benar berfungsi. Saya sebagai apoteker, Kirno sebagai servis motor, si Anung sebagai tukang kayu. Anung kalau sakit ke saya, Kirno kalau sakit ke saya, beli obatnya gitu. Kalau saya butuh motor, butuh servis motor, saya ke Kirno, ke Mas Kirno. Kalau saya butuh saya bisa ke Mas Andi atau bisa ke Mas Anung. Nah gitu. Masing-masing menjalankan tugas-tugas sendiri-sendiri, dan itu membuat sebuah masyarakat itu berfungsi. Masing-masing mereka berkontribusi, saya juga berkontribusi pada perasaan sosial. Yang terjadi apa? Dan kami masing-masing percaya. Saya nggak akan nanya itu gimana sih? Bener itu, vakumnya harus diganti. Itu bener karburatornya rusak. Saya nggak perlu nanya, saya percaya, gitu loh. Dan saya juga nggak perlu ini sama Mas Anung, itu bener, pakunya pakai bambu, apa kuat nanti? Kenapa nggak pakai kayu aja? Enggak, saya percaya. Gitu. Ini benar peliturnya ramah lingkungan. Gitu ya. Enggak, saya percaya aja. Gitu. Nah, mereka juga percaya sama saya ketika saya memberikan obat. Saya berusaha how to deliver a good quality of product and how to deliver a good quality of service. Saya yakinkan itu. Nah, itu yang dimaksud dengan pembagian tugas. Kalau masing-masing mengerjakan tugas-tugas, itu berfungsi. Nah, sekarang dalam konteks pemilihan pilkada. Dalam kita pilkada, itu tugas kita apa sih? Tugas kita itu gur milih loh. Ora perlu kampanye, ya. Nggak perlu komentar nggak sih? Nggak bisa ini. Kita nggak bisa melakukan sebuah manipulasi intervensi itu kan? Enggak. Gitu. Sebenarnya orang-orang yang bertugas mengkampanye itu, mereka mengajak kita atau mendelegasikan tugas mereka kepada kita. Akhirnya kita ikut-ikutan kampanye, betul nih? Padahal kita itu hanya perlu memilih dengan hati nurani. Tok, itu. Aku milih iki. Kita nggak perlu berkampanye. Kita melaksanakan tugas-tugas kita. Nggak perlu menjelek-jelekan. Nggak perlu mengkritisi aturan apa. Ya, kuwi urusannya mereka. Kalaupun mereka kemudian kayak tadi ya, mana sih Bu tadi? Itu meragukan hati kita, ya udah berarti. Oh, misalnya kemarin, kok itu aturan diubahin? Oh, gue ragu. Kalau kamu ragu-ragu, jadi pilih. Ngono lho, ya kan? Ora usah ngomong-ngomong, itu. Saya kan harus berdakwah.
bukan ranahnya ketika kita itu berdakwah lalu kita melakukan sebuah intervensi terhadap tugas-tugas dan kita lalai dengan tugas kita sendiri. Enggak begitu. Bahkan ketika kita itu berpikir bahwa kita bisa membuat perubahan, ingatlah kata Doreen Clooney dan Betsy Lewin ini. Enggak selalu kayak gitu. Tugasmu itu bebek itu ya, tugasnya itu hanya membersihkan rumput. Ya, bebek. Kami punya bebek di sawah itu ya. Tugasnya kan apa? Berenang, gitu, bertelur, gitu. Terus makanin rumput-rumput yang ada di samping kolam. Itu tugasnya ya. Ringan. Dia nggak perlu ngerjain tugas-tugas saya sebagai apoteker. Nggak perlu ngerjain tugas saya sebagai tugas Imron untuk nyeser, nggak perlu ya. Kalau Imron dapat cacing, Imron kasih kan. Nah gitu loh. Melaksanakan tugas-tugas. Ini tuh buku bagus teman-teman. Apakah saya merekomendasikan buku ini untuk mendidik politik? Sebenarnya ini bukan pendidikan politik. Dulu saya berpikir ini tuh pendidikan politik gitu ya, agar kita tuh mengetahui oh kecurangan itu begini. Enggak. Ini tuh sebenarnya lebih pada pembagian tugas. Imajinasi positifnya tentang pembagian tugas. Itu. Jadi kita punya tugas dalam pemilihan. Kita itu nggak perlu mengkritisi ya. Ya, nggak perlu mengambil yang bukan tugas kita. Nggak. Melakukan hal yang bukan tugas. Nah itu, angel yo. Tidak perlu mengambil sesuatu yang bukan tugas kita. Angel. Susah. Tugasnya kita gur milih. Kecuali Anda di KPPS lah, Anda punya tugas netralitas dan sebagainya. Loh, kalau saya jadi kader partai gimana? Nah itu, akhirnya gini. Anda bebas berserikat. Kita semua bebas berserikat. Kalau kita emang itu ya akhirnya ini kan, kalau emang itu bagian tugas dari partai, ya Anda silahkan bertugas dengan partai itu kan. Tapi jangan kemudian mengatakan bahwa saya ini karena ini bukan tugas partai, ini adalah hati nuraniku. Enggak kayak gitu. Ngomong aja kalau itu tugas partai, itu lebih fair ya, lebih fair, lebih adil gitu. Nah, si Ichiro Kishimi dan Fumita Kekoga itu memberikan catatan orang-orang yang mabuk keadilan itu. Orang-orang itu yang merasa harus mengambil sebuah tanggung jawab ya, yang sebenarnya bukan tugas dia, dan merasa bahwa perubahan itu bisa dimulai dari dia. Memang benar perubahan itu dimulai dari dia, tapi bukan dengan mengintervensi tugas orang lain, dengan mengerjakan tugas-tugasnya sendiri. Contoh gini ya, ini yang kemarin saya diskusikan sama istri. Saya tahu ada orang yang ragu terhadap bank syariah. Oke. Dia ragu terhadap bank syariah dengan menyampaikan berbagai macam argumen. Ya, silahkan. Itu argumen itu. Lah, dengan macam-macam riba dan seterusnya, ternyata hutang semakin berat itu. Nah, tugasnya dia menyelesaikan pekerjaan dia, dan dia mau berpendapat bebas. Tugasnya bank ya memang seperti itu. Ketika ada orang yang mau pinjam sama dia, masalah ini kan sama, bunganya bahkan lebih besar dari bunga konvensional, lah kamu ya mau kan gitu. Lah tugasku apa? Tugasku adalah menabung. Jadi memanfaatkan bank itu sebagai institusi menabung dan transaksi. Wes pito itu. Saya itu menggunakan bank untuk menabung dan menyimpan uang dan bertransaksi. Kemarin itu loh yang aku share itu, ada orang yang kemudian nabung untuk jenis haji, tapi ternyata dimasukkan ke asuransi kan gitu. Lah itu karena kadang-kadang kita aja pinginnya itu celutak, serakah. Aku pengen nabung itu investasi plus proteksi, ada loh kayak gitu, ya kan? Wah itu banyak. Lah akhirnya apa? Dia milih investasi dan proteksi. Ya akhirnya asuransi. Gitu. Nek nabung itu proteksinya dari mana? Hanya dari LPS, lembaga penjamin simpanan. Menurut. Tapi pinginnya lebih loh, pinginnya serakah. Begitu tahu bahwa itu masuk asuransi, marah. Dia yang salah. Gitu kan. Terus aku gimana? Aku dimanja. Tugasku itu adalah mendidik diriku, mendidik istriku, ya, dalam ruang lingkup keluargaku. Kalau ada orang yang tanya, orang tanya dan dia percaya sama saya, tak beritahu. Kayak sekarang ini, orang percaya sama keluarga Ornitoptera. Emang keluarga Ornitoptera tahu apa soal buku? Nah ini, Anda bisa menilai.
Apakah kami mengerti tentang buku atau tidak? Lalu kami melihat buku itu dari sudut pandang mana? Kalau Anda percaya, silahkan. Video ini akan bermanfaat bagi anak-anak kami. Gitu kan. Kalaupun nanti saya mendapatkan insight baru, saya bisa di kemudian hari ya, saya bisa membandingkan insight baru saya di kemudian hari itu dengan insight baru saya detik ini. Kayak dulu saya berpikirnya hanya politik, kemudian saya berpikir oh ini soal pembagian tugas, kan lebih besar, lebih arif. Saya belajar dengan pengalaman. Dulu saya beli buku ini udah lama ya, sebelum mengenal Adler. Setelah saya mengenal Adler, saya memandangnya dengan cara berbeda. Nah sekarang I compare myself to who I was yesterday. Oh dulu aku itu ini melihatnya sebagai politik. Nah sekarang saya melihatnya sebagai pembagian tugas gitu loh. Jadi not to anyone else's day, saya tidak membandingkan dengan siapapun hari ini. Nah besok kayak gitu, saya dulu itu aku pertama berpikir tentang politik, yang kedua aku berpikir tentang pembagian tugas, nanti sekarang nah kayak gitu di kemudian hari. Jadi pembagian tugas ini penting lah. Terus nanti akhirnya tugas saya itu mengajar seperti ini, berbagi seperti ini. Ini bagian dari perasaan kontribusi kepada perasaan sosial, kontribusi kepada sesama gitu. Dan saya percaya kepada Anda. Kalaupun Anda tidak bekerja sama atau tidak berkolaboratif atau tidak bersikap kolaboratif, tidak percaya sama saya, itu tugasmu gitu loh ya. Bukan tugasku. Lah nanti anak-anakku yang akan melihat, oh ini loh bapakku itu begini. Menyikapi sebuah politik itu bapakku begini. Dia melaksanakan tugasnya, memilih. Nah, kecuali ada orang bilang ke aku, Pak Arif, saya minta tolong lah agar saya didukung ini. Saya lihat, emang kenapa kamu perlu didukung? Terus aku kerjanya apa? Jangan sampai pekerjaanku itu menghalangiku untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupanku yang lain. Tugas kehidupan ada 3 menurut Alfred Adler. Tugas mencintai, tugas bekerja, tugas berteman. Nah, aku kalau sama kamu itu berteman saja. Ya, aku hanya membantu sedikit. Kenapa? Gaweanku mencintai akeh. Anakku akeh. Itu. Aku harus mendidik istriku, mendidik anak-anakku, ngurusin peternakanku. Gitu. Kerjaanku juga banyak, karyawanku banyak. Aku harus ngurusin mereka. Urusanku sama kamu sedikit. Ini juga clear. Nah, kira-kira begitu ya. Ini pembagian tugas ala Doran Conrad. Alhamdulillah. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat dan semoga Allah ridha kepada kita. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.